Setelah bermalam di kota Solo dan berkontemplasi, asik berkontemplasi nggak tuh? Kayak mikirin hal berat aja. Jadinya saya hari ini memutuskan untuk pulang ke Jakarta aja nih. Karena dari kemarin udah naik bis terus, akhirnya kali ini saya memilih untuk naik kereta aja. Kereta yang dipilih kali ini adalah kereta Mataram, tujuan akhir Pasar Senen dari Solo Balapan. Dan rangkaian kereta ini sudah menggunakan kereta New Generation. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita tonton perjalanan kali ini. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 7:08 tanggal 18 Juli. Saya sudah ada di stasiun Solo Balapan. Jadi hari ini saya akan pulang saja ke Jakarta, naik kereta api yang jam 8.50. Ada yang bisa nebak nggak kereta apa? Pasti udah bisa nebak sih, soalnya ada di thumbnail. Ya, jadi saya akan naik kereta api Mataram. Kabarnya kalau nggak salah Mataram ini udah New Generation ya. Saya naik di kelas ekonomi New Generationnya dan kena harga promo 245 yang normalnya itu sekitar 300-an. Ini pagi di Solo nggak sedingin pas di Malang sama di Bandung ya. Malah udah tergolong panas sih. Kemarin di Bandung sama Malang jam 7 gini tuh masih dingin banget. Nggak tahu kenapa. Oke, kita cetak tiket dulu. Oke, tiketnya sudah tercetak. Kereta api Mataram nomor kereta 75 dari Solo Balapan jam 8.50, nyampe di Pasar Senennya jam 16.36 atau setengah 5 sore ya. Saya di ekonomi 7, kursi 13B. Dapat yang nggak di jendela. Sekarang kita cari sarapan dulu dah. Saya belum sarapan soalnya nih. Oh, itu KRL berangkat ke arah Palur. Ini jam 7 udah banyak yang buka. Ada Alpha Express, Twins, Indomaret Point, Roti O. Terus juga ada beberapa ATM dari bank-bank, Bank Jateng, BSI, BCA, Link, sama Mandiri. Ini ada tenan-tenan lainnya. Tongji belum buka, oleh-oleh udah. Wah, saya mau beli CFC malah belum buka. Mau beli kopi kenangan ya. Pagi-pagi kopi kayaknya mantep nih. Terus saya makan apa ya? Laper coy. Kita lihat dulu ada apa aja. Sambil menunggu waktu boarding dan mau mengisi perut lapar, akhirnya saya memilih tempat baru yang ada di stasiun Solo ini, yaitu Punakawan Express. Di sini menunya banyak banget ya, dan saya kali ini memesan nasi goreng. Ternyata rasanya enak guys, gurih manis gitu, cuman pas sih, nggak keasinan, nggak kemanisan. Saya minta pedes juga nggak terlalu pedes. Oke banget nih. 34.000, ya lumayan lah ya. Oke teman-teman, udah boarding. Tadi masuknya pakai face recognition, cuman bermasalah lagi. Akhirnya saya cari tahu, katanya foto KTP saya blur. Nggak jelas lah, emang kadang-kadang face recognition kadang-kadang bisa sekali, kadang-kadang harus berkali-kali, kadang-kadang nggak bisa juga. Ya sudahlah, yang penting bisa masuk. Ini saya baru ingat, di dalam tuh ada CFC di bagian tengah. Saya tuh lagi pengen ayam-ayam Kentucky gitu. Atau gitu saya makan di mana, di tengah aja ya. CFC tengah ada buka. Tapi nggak apa-apa sih, tadi juga kenyang banget saya. Nasi coy. Ini ada Tomorrow Coffee, beli gak ya? Pengen ngopi, kayak kurang gitu, kayak kurang seger badan.
Nah ini nanti ada kereta yang berangkat Argo Lau. Saya udah pernah juga naik dari sini. Dia berangkatnya lebih duluan 10 menit daripada Mataram. 20 menit deh. Dia di jalur 3 nanti masuknya. Mataram ada di bawahnya, cuman belum kelihatan tuh, nggak tahu. Stasiun Klaten Yogyakarta. Waktu Sukoharjo turun. Mataram di seberangnya, Mas. Di seberang. Oke, kasih, Mas. Kereta api Mataram sudah tersedia di jalur 6. Jadi kita harus nyeberangin kereta Banyu Biru dulu. Banyu Birunya udah ganti rangkaian jadi ekonomi premium, anjay. Gokil. Nah, ini dia. Ini Mataram ekonomi 3. Wah, 7 paling belakang banget dong. Oke nih, 4 5. Wih, kita bisa bike ride, guys. Wah, mantap nih. 6, kita naik dari sini aja. Oke, kita dapat paling belakang. Mantap ini. Ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan asesmen. Ini kita dapat jendela yang setengah. Dibilang setengah juga enggak sih, secuil begini. Tapi saya dapatnya di aisle, bukan di jendela window. Karena penuh. Kayaknya sih bakal penuh di Jogja ya yang naik. Di Solo mungkin ada yang naik tapi nggak sebanyak di Jogja. Ini saya udah pernah nge-review lah ya. Ekonomi New Generation ini beda sama ekonomi premium. Dia fasilitasnya nggak ada meja, tapi diganti sama sekat kayak gini nih yang lebih menonjol. Terus chargernya ada 2 sama ada di tengah juga nih. Jadi enak, nggak perlu nyambung ke sana. Ya, yang jelas tampilannya lebih mewah lah ya daripada ekonomi premium, dan utamanya semua kursinya searah jalan kereta api. Jadi bagi yang pusing kalau jalan mundur nggak perlu takut lagi nih. Mantap lah. Oh ya, ini keretanya kerjasama dengan CRRC, makanya interior dan tampilannya agak-agak mirip dengan kereta cepat kan. Nah, ini dia untuk toiletnya teman-teman. Tinggal kunci di slotnya 2 kali atau sekali. Oh, sekali doang kan. Udah nggak bisa dibuka. Dan enaknya ini tuh luas banget teman-teman. Jadi untuk ruang gerak enak. Dan ada food washernya. Pokoknya kereta yang sekarang nih, yang New Generation, oke-oke dah. Mantap. Sebuah peningkatan yang cukup besar ya menurut saya. Nah, ini di sebelah Banyu Biru, lokomotifnya pakai CC201 kayaknya, cuman nggak tahu 201 berapa. Dia berangkatnya jam 8.55, sedangkan kita 8.50, beda 5 menit Banyu Biru sama kita. Saya mau ke depan, tapi cukup nggak ya? Nanti aja lah ya, soalnya biasanya di depan tuh lokomotifnya nggak kena peron.
Nah, ini di sebelah adalah bangunan dari stasiun kereta Bandara Internasional Adi Sumarmo atau kereta api Bias. Sekarang Bias sudah sampai Madiun. Ini ada beberapa penumpang yang nunggu keretanya kali datang. Gokil. Di sana ada Masjid Syekh Zayed. Ini saya nemu website bagus, tapi kayaknya teman-teman udah banyak yang tahu deh. Nama websitenya 168 Railways. Di sini kita bisa lihat posisi kereta, tapi bukan posisi real time, melainkan posisi dari hasil jadwal grafik perjalanan kereta yang ada. Tapi kalau nggak salah kita bisa input data kereta real time deh. Semisal kayak saya lagi naik kereta gini, bisa diinfokan. Terus bisa laporan juga lokomotif apa yang berdinas. Untuk aksesnya berbayar, paling murah 15.000 untuk sebulan. Keren sih ini. ...23 menit berjalan dari Solo Balapan, kereta api Mataram tiba di stasiun pemberhentian pertama, yaitu stasiun Klaten. Letak stasiun ini nggak jauh dari Terminal Insinyur Soekarno Klaten. Meskipun letaknya nggak jauh, tapi untuk akses ke sana harus muter dulu. Soalnya pintu masuk atau keluar stasiun ini cuma ada satu. Posisi stasiunnya ada di bagian utara, sedangkan terminalnya di bagian selatan. Dipisahkan oleh rel dan jalan lingkar selatan Klaten. Bisa kali ya ini stasiun dibuat 2 pintu masuk biar memudahkan penumpang. BTW yang naik dari sini belum begitu ramai, masih banyak kursi yang kosong. Nanti kita lihat nih pas di Jogja.
api mata dari stasiun Semarang Yogyakarta tujuan di stasiun Pasar Senen. Oke teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Yogyakarta dan bisa dilihat sama teman-teman sendiri yang naik banyak banget. Jadi kebetulan kayaknya yang penuh tuh, bukan kebetulan, penuhnya pasti dari Yogyakarta ini. Nanti kita lihat di dalam penuhnya jadi kayak gimana. Oh yaudah mbak, jangan lupa sekarang jadi ya kesana. Tak WA, tak WA dulu. Oke teman-teman, saat ini kita sudah masuk di pemberhentian ketiga dari kereta Mataram, yaitu stasiun Wates. Nah, buat teman-teman yang mau main ke pantai daerah Kulon Progo bisa turun di sini nih. Terus kalau mau lanjut ke Jogja bisa naik kereta bandara YIA dari sini.
Atau kalau mau ke Kutoarjo juga bisa naik KRD Kutoarjo ataupun kereta jarak jauh. Dari sini ke Bandara YIA juga sebenarnya udah lumayan deket sih. Setelah stasiun Wates, stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kutoarjo. Di sini saya nggak turun karena berhentinya cuma sebentar. Nggak semua stasiun kereta berhentinya lama, paling sekedar 2 menitan. Kalau berhenti lama biasanya di stasiun besar, atau biasanya sekalian isi ulang air kebutuhan toilet sama pergantian kru. Atau bisa juga ada persilangan kereta api, tapi itu biasanya di jalur kereta yang masih satu rel aja. Kereta api Mataram di stasiun Kroya akan berhenti kurang lebih selama 5 menit. Oke teman-teman, kita telah tiba di stasiun Kroya awal 1 menit. Di sini berhentinya 5 menit, nanti 11.40 kalau nggak salah berangkatnya. Dan stasiun Kroya ini kondisinya lagi kosong. Tadi sebenarnya papasan kita sama kereta api Saunggali, cuman nggak kerekam. Di area Daop 6 ini kalau nggak salah berangkatnya udah nggak pakai izin dari PPKA deh. Jadi pakai sistem mirip KRL gitu. Kalau lampu atau semboyan sudah hijau ya langsung jalan dengan izin semboyan 1 atau fluid dari kondektur. Saya lupa nama sistemnya apa. Bisa nih komen teman-teman rail fans yang lebih paham. Nggak jauh dari stasiun Kroya ada percabangan rel kereta api. Percabangan ke arah Purwokerto hingga Cirebon dan percabangan ke arah Cilacap atau ke Bandung. Kalau yang ke Bandung dan Cilacap ke jalur kiri di depan sana tuh. Ya.
Oke teman-teman, sekarang jam 12 pas kita sudah tiba di stasiun Purwokerto. Ini yang berangkat kereta api Taksaka ke arah Jogja. Ini peron di Purwokerto lagi diperpanjang sama ditinggiin kayaknya ya. Dikasih kanopi juga nih. Udah azan zuhur tuh hari Jumat. Bolos Jumatan hari ini. Oh ya BTW, tadinya saya mau bikin trip tuh dari Jakarta ke Purwokerto naik Damri, terus lanjut ke Malang naik Sinarjaya Rosalia Indah yang via Wonosobo. Cuman jadwal Damrinya tuh terlalu pagi dan jarak ke pemberangkatan Rosalia Indah tuh terlalu lama. Jam 2 siang dia berangkatnya. Di daerah saya milih ke Malang langsung. Ini gap peronnya lebih dekat, lebih sempit dibandingkan tadi pas di Kroya. Kroya agak lebar tuh. Kecepatan setelah lepas dari Purwokerto hingga Bumi Ayu ini berjalan dengan lambat. Hal ini emang wajar karena faktor topografi Purwokerto hingga Bumi Ayu ini menanjak. Kalau menurut data Kurviger, kita akan jalan dari ketinggian 76 meter menuju 365 meter. Ya tapi ini belum 100% akurat ya, karena menggunakan data jalan raya di dekat jalur rel Purwokerto hingga Bumi Ayu. Jadi sebagai gambaran aja. Nah, nanti dari Bumi Ayu hingga Cirebon sudah mulai turunan tuh jalurnya. Ini dia penampakan musola di kereta makan New Generation. Masih bisa diisi 2 orang dalam satu waktu. Interiornya juga enak banget. Di dalamnya cuma disediain mukena aja nih. Untuk saru nggak ada.
Loker di dalamnya kebanyakan kosong. Mungkin bisa ya diisi sarung-sarung, tapi penumpang jangan nakal buat dibawa pulang aja sih. Kelar sholat zuhur saya ke kereta makan untuk makan siang. Tampilannya juga sama dengan kereta New Generation lainnya. Lebih mewah pokoknya dari modelan generasi sebelumnya. Tapi kalau nggak salah lebih mewah lagi yang dari hasil modifikasi deh. Sayangnya saya belum pernah coba. Makan siang ini saya pengen yang pedas-pedas, jadilah memesan ayam geprek. Isinya ada tahu tepung, nasi putih, dan ayam geprek yang sudah ditaburi sambal gepreknya. Asli memikat mata banget ini. Oke teman-teman, jam 13.50 kita sudah tiba di Cirebon. Awal 3 menit, harusnya 13.53. Bentar lagi berarti masuk Jakarta nih, 3 jam lagi. Nggak kerasa ya, tiba-tiba udah mau Jakarta lagi. Kalau ke depan ini nggak ya, sempet nggak ya? Kayaknya enggak deh buat motor lokomotif. Pukul 14:24 kereta Mataram tiba di pemberhentian ke-11 yaitu stasiun Jatibarang. Stasiun ini merupakan stasiun terdekat menuju kota Indramayu. Menurut ulasan dari Google Maps, di stasiun ini sudah banyak sekali moda transportasi online. Jadi kalau mau cepat dan mudah ke Indramayu bisa pesan ojol, apalagi pas tengah malam. Ulasan di stasiun ini juga cukup tinggi yaitu 4,3 sampai 4,6 dari 5 bintang. Para penumpang sangat puas. Oke teman-teman, sekarang jam 14.56 kita sudah tiba di stasiun Haur Gelis. Tapi kayaknya berhenti di sini nggak lama, cuma 2 menitan doang. Yang turun di sini ada beberapa tuh. Habis ini langsung ke Bekasi.
Oke teman-teman, pukul 4 sore kita sudah masuk stasiun Bekasi. Ini cukup gokil sih, masuknya tepat waktu. Selama saya naik kereta jarang banget nih masuk Bekasi bisa tepat waktu gini. Mungkin traffic jam segini belum rame-rame banget ya. Kereta Mataram ini ternyata nggak berhenti di Cikarang. Jadi yang mau ke Cikarang bisa turun di sini, terus lanjut naik KRL ke Cikarangnya. Setelah dari Bekasi ini, kereta akan berhenti di stasiun Jatinegara, lalu mengakhiri di stasiun Pasar Senen. Oh iya, untuk menjaga keamanan, baiknya kalau malam atau memang dalam kondisi tidak waspada, tirai kaca diturunkan saja untuk mengurangi resiko terkena lemparan batu. Akhir-akhir ini lagi meningkat lagi nih, sepertinya kasus pelemparan batu. Bahkan di kasus yang viral sebelumnya itu sampai tembus ke dalam dan serpihan kacanya kena ke muka. Kita harus lebih waspada lagi sih, makin banyak sifat absurd dari manusia. Setelah berangkat dari stasiun Bekasi, saya langsung jalan ke kereta paling depan buat turun di Jatinegara. Mau foto lokomotif, belum dapat bahan yang oke nih buat thumbnail. Selain itu juga kalau turun di stasiun akhir Pasar Senen jam segini terus lanjut naik KRL ke arah Klender udah mulai penuh nih KRL-nya. Karena memasuki jam-jam pulang kantor. Males kalau harus desek-desekan.
Oke teman-teman, tibalah kita di stasiun Jatinegara. Alhamdulillah masuk sini cuma telat 1 menit aja. Begitu kereta berhenti dengan sempurna dan pintu dibuka oleh sistem, saya langsung bergegas ke depan buat ambil gambar. Dan ternyata loko yang berdinas hari ini adalah CC204, bukan CC201. Pantas aja tenaga pas tarikan awal cukup kuat dan langsung ngebut. Entah perasaan saya atau emang bener, CC204 sama CC206 ini tarikan awalnya enak banget. Nggak kayak CC201, biasanya tarikan awalnya tuh pelan banget. Setelah foto-foto dan ngambil video keberangkatan kereta, saya mau langsung keluar stasiun aja, lanjut naik ojol ke rumah. Untuk perjalanan naik kereta Mataram ini sudah sangat enak dan cepat. Keretanya sudah menggunakan New Generation dan kecepatan jalannya sudah diizinkan sampai 120 km per jam. Untuk waktu tempuh kurang dari 8 jam. Kalau harga tiket di kelas ekonomi premium atau New Gen masih mirip-mirip dengan kereta lainnya di rute Solo, Jogja, Jakarta, sekitar 300 ribuan. Apalagi kalau bisa dapat tiket promo kayak gini, oke banget sih. Kalau yang dari Jogja ke Jakarta ada yang lebih murah naik dari stasiun Lempuyangan, kisaran 270 ribuan. Nama keretanya Progo. Cuman suka cepet habis semenjak diganti rangkaian ke New Gen. Bisa dipesan jauh-jauh hari atau mungkin atur budget kalau nggak kedapetan Progonya. Oke deh, sekian dulu video perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menonton rangkaian perjalanan kali ini. Next trip kemana lagi juga belum tahu sih. Mungkin ada saran biar ada ide, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.